Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Irmawati dari SMA Negeri 1 Madang Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan kegiatan PPL 2 Siklus 2 dengan materi upah dan pengangguran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini diberi kelancaran, sinyal juga bersahabat dengan kita ya. Baik, Mas Andri, silahkan dipimpin untuk berdoa, Mas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nanti Ibu kirim daftar hadir gitu ya, pakai Google Form, nanti saya kirim di grup WhatsApp kalian. Ini tapi kalau dilihat secara sekilas udah hadir semua ya kita. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada yang masih ingatkah kegiatan pembelajaran minggu kemarin? Tentang ketenaga kerjaan, Bu. Oh, pinter Mbak Levita, tentang ketenaga kerjaan. Ada yang masih ingat tenaga kerja itu apa? Bu. Oh iya, pinter Mbak Wayan, silahkan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pinter. Jadi ketenaga kerjaan itu mencakup seluruhnya ya, mulai dari tenaga kerja yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, kemudian sudah bekerja, ataupun sudah berhenti bekerja. Baik, minggu ini kita akan belajar lanjutan gitu ya, lanjutan dari materi ketenaga kerjaan kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang upah. Tapi sebelum kita mulai masuk ke materi upah, Ibu mau pretest dulu. Silakan buka aplikasi Quizizz, di pojok kanan atas ada tulisan enter kode. Kodenya terlihat di layar kalian. 644 Terlihat, Bu. 194. Baik, kita mulai. Yuk, semangat. Ya, udah selesai ya. Sudah, Bu. Ya, kita lihat. Ya, juara satunya Andri. Baik. Terima kasih. Semangat. Hari ini kita akan belajar tentang upah. Apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar ini? Baru selesai gajian. Weh, baru selesai gajian. Dapat gajian banyak ya, Mbak ya? Ya. Minggu ini kita akan belajar tentang upah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di hari ini, yang pertama menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya dengan indikator, menjelaskan sistem upah dan pengangguran, menemukan permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai sumber belajar, menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber belajar, menyajikan hasil analisis. Punya siapa ya suaranya? Tolong di-mute. Baik. Menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya melalui media lisan dan tulisan. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Meet dan WhatsApp aplikasi, serta menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan pendekatan TIPEC, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sistem upah dan pengangguran, menemukan permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai sumber belajar, menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber belajar, menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya melalui media lisan dan tulisan. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah.
serta memiliki sikap responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini materi yang pertama tentang sistem upah dan pengangguran. Saya jelaskan tentang pengertian upah. Upah merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Sistem upah di Indonesia, ini yang pertama ada upah menurut waktu. Jadi, upah ini dibayarkan menurut lama waktu kerja. Berikutnya ada upah menurut satuan hasil. Jadi upah menurut satuan hasil ini dibayar sesuai dengan berapa banyak sih hasil yang diperoleh gitu. Jadi kalau hasilnya banyak, kemudian nanti gajinya juga banyak atau upahnya juga banyak. Ini contohnya apa kalau di tempat kita? Di karet misalnya. Pinter. Di lingkungan kita contohnya pasti petani karet, karena memang kita notabene adalah tinggal di daerah kebun karet gitu ya. Nah, kalau upah karet itu dibayarnya juga sesuai dengan berapa banyak hasil yang didapat. Kalau dapatnya misalnya 2 kintal, ya dikalikan berapa persen dia dapat. Seperti itu kan? Kalau dapatnya sedikit, misalnya cuma dapat 80 kilo karena kemarau, otomatis hasilnya juga semakin sedikit. Lanjut ke berikutnya. Nih, ada video ya. Ada video, silahkan disimak dulu videonya. Pekerjaan masih menjadi persoalan besar di tanah air. Ketersediaan lapangan pekerjaan tidak bisa mengimbangi jumlah angkatan kerja yang justru terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini membuat bursa kerja yang digelar di berbagai daerah selalu dipadati oleh pencari kerja. Sudah disimak ya tadi videonya? Nah, dari video tadi gitu ya, apa sih yang menjadi masalah susahnya mencari pekerjaan ini? Tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Oh, tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Mungkin lowongannya itu untuk S1, kemudian kita cuma lulusan SMA, begitu ya Mbak ya? Ada lagi? Lowongan kerjanya terbatas. Berarti itu lowongan kerjanya kurang gitu ya, jumlahnya sedikit gitu ya Mbak Anggun ya. Dampaknya apa kalau ijazah kita nggak sesuai, kemudian lowongan pekerjaannya cuma sedikit, kemudian tidak mau ikut antri kerja karena carinya susah gitu ya, maksudnya rame gitu. Kira-kira dampaknya apa buat kita? Pengangguran semakin bertambah. Jadi semakin banyak pengangguran. Wah, pinter-pinter ya anak saya hari ini. Pengangguran ini adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Ada pengangguran terbuka. Kemudian yang kedua, ada pengangguran tersembunyi atau terselubung. Kemudian yang berikutnya, ada setengah menganggur berdasarkan penyebabnya. Ada pengangguran friksional. Kemudian yang berikutnya ada pengangguran musiman. Ini adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan musim. Contohnya apa ya? Perubahan musim itu yang gimana? Pengangguran yang terjadi karena pergantian musim atau perubahan musim. Contohnya apa? Petani yang menanti musim tanam. Pinter. Dari musim tanam ke musim panen. Lama dong. Nah, ini dia nunggu. Jadi proses menunggu tidak ngapa-ngapain ini atau ke sawah cuma sesekali gitu. Nah, ini masuk di pengangguran musiman. Kemudian yang berikutnya ada pengangguran konjungtur. Ini adalah pengangguran yang terjadi karena naik turunnya kegiatan perekonomian. Kemudian yang berikutnya ada pengangguran struktural. Ini adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Awalnya dari agraris nih, pertanian, berubah ke industri. Kemudian yang terakhir ada pengangguran teknologi. Ini adalah pengangguran yang terjadi karena penggunaan teknologi, mesin-mesin modern. Nah, ini ada tugas kalian. Diskusi kelompok. Dari jenis pengangguran
yang sudah kita pelajari, coba kalian analisis bersama kelompok kalian bagaimana cara mengatasi pengangguran berdasarkan masing-masing jenisnya. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam LKPD dan hasilnya presentasikan ke depan kelas. Silakan presentasikan ke depan ya. Kelompok 1 saya minta Mas Sofyan, silakan dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, Bu. Baik, saya di sini mewakili kelompok 1. Yang pertama, ada permasalahan ketenagakerjaan 1, pengangguran musiman. Upaya mengatasi pemberian informasi yang cepat jika mempunyai lowongan kerja di sektor lain. 2, memainkan pelatihan di segi keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Dan yang terakhir ada pengangguran konjungtur atau siklis. Upaya mengatasinya: 1, mengadakan proyek padat karya. 2, meningkatkan daya beli masyarakat. 3, menarik investor baru. 4, pelatihan tenaga kerja. Dan 5, pengenalan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Udah bagus ya. Kelompok 2 saya mau Mbak Levita. Baik, silakan Mbak Levita dipresentasikan hasil diskusi dengan kelompok 2. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, ada pengangguran musiman. Upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tersebut adalah memberikan informasi yang cepat jika mempunyai lowongan kerja di sektor lain dan memainkan pelatihan di segi keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Yang terakhir, pengangguran konjungtur atau siklis. Upaya untuk mengatasinya adalah mengarahkan permintaan warga terhadap benda atau barang dan tingkah laku baik dari meningkatkan daya beli warga. Sekian, Bu. Ya, terima kasih. Udah bagus-bagus ya hasil diskusi kelompok kita. Sebelum kegiatan ditutup, kita simpulkan dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, silakan Mbak Iis. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, upah dibagi menjadi 5, ada upah menurut waktu, menurut satuan, hasil borongan, bonus, dan mantra usaha. Yang kedua, pengangguran ada 2 macam. Yang pertama, pengangguran menurut sifat, ada pengangguran terbuka, terselubung, dan setengah menganggur. Pengangguran berdasarkan penyebab, ada pengangguran friksional, musiman, konjungtur, struktural, dan teknologi. Baik ya, tadi kita sudah belajar tentang upah ada 5. Upah menurut waktu katanya satuan hasil, borongan, mitra usaha, bonus. Mitra usaha ya, bukan mantra. Nanti baca-baca guna-guna mantra, mitra. Gitu. Ada tes formatif di link Google Form yang harus kalian isi. Untuk tugas di rumah atau PR, nanti linknya silahkan diisi ya. Ini untuk tes formatifnya. Ini jangan lupa minggu depan kita belajar tentang indeks harga dan inflasi. Kalau sudah cukup, Mas Andri silakan dipimpin dengan doa, karena tadi sudah diawali dengan doa untuk kegiatan pembelajaran hari ini supaya berkah dan barokah. Silakan Mas Andri. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, berdoa. Waalaikumsalam.